Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran informatika kelas 11. Setelah sebelumnya kalian sudah belajar tentang proses pemrograman, ini masih di strategi algoritmik dan pemrograman. Kita lanjutkan kepada bagian berpikir komputasional, yaitu pada bagian rekursi. Berpikir komputasional ini merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar atau reasoning mengenai sistem dan persoalan. Mode berpikir atau thinking mode ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis, serta teknik untuk menganalisis, memodelkan, dan menyelesaikan persoalan. Berikut ini pembahasan beberapa konsep dan strategi berpikir komputasional yang biasa digunakan dalam menyelesaikan persoalan komputasi. Pada bagian ini kalian akan mempelajari tentang konsep rekursi dan beberapa contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep tersebut. Salah satunya adalah barisan Fibonacci. Ilustrasinya mungkin seperti ini. Ada dua cermin yang saling memantulkan satu sama lain seperti pada gambar sebelah kiri, yaitu gambar foto yang diunggah di Twitter. Cermin-cermin tersebut saling memantulkan satu sama lain, sehingga pantulan satu cermin akan dipantulkan lagi dan lagi secara terus-menerus. Akhirnya hal tersebut menimbulkan efek cermin di dalam cermin, cermin di dalam cermin, cermin di dalam cermin, cermin di dalam cermin, dan seterusnya. Contoh lainnya adalah pada gambar sebelah kanan, yaitu sebuah laptop dengan gambar layarnya adalah gambar layar, yang di dalamnya adalah gambar layar, dan lagi terus-menerus hingga semakin mengecil. Suatu masalah dapat didekomposisi menjadi permasalahan yang serupa, namun ukurannya lebih kecil. Saat kita diminta untuk memindahkan satu kardus buku yang sangat berat dan tidak dapat kita angkat, kita akan membagi kardus tersebut ke dalam beberapa kardus yang lebih ringan sehingga pekerjaan tersebut menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Ketika menghitung suatu nilai faktorial, kita pun harus menghitung nilai faktorial yang lebih kecil. Misalnya, ketika menghitung 10 faktorial, kita juga harus menyelesaikan 1 faktorial, 2 faktorial, hingga 9 faktorial terlebih dahulu. Secara alami, terdapat banyak permasalahan yang dapat dimodelkan dengan lebih mudah menggunakan konsep rekursif ini. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari konsep dasar rekursi yang akan sangat berguna untuk melakukan dekomposisi pada suatu permasalahan besar dalam bentuk permasalahan yang lebih kecil dan lebih mudah untuk diselesaikan. Rekursi didefinisikan sebagai sesuatu yang mengandung sesuatu itu sendiri. Dapatkah kalian melihat rekursi dalam gambar-gambar berikut ini? Gambar sebelah kiri, yaitu segitiga Sierpinski. Segitiga ini merupakan kumpulan banyak segitiga dari segitiga yang paling kecil hingga segitiga yang paling besar. Kemudian pada gambar yang sebelah kanan adalah boneka bersarang dari Rusia. Boneka yang paling besar ketika dibuka akan ditemukan boneka yang lebih kecil lagi. Dan ketika boneka kedua itu dibuka, akan ditemukan boneka yang lebih kecil lagi, dan seterusnya sampai menemukan boneka yang paling kecil. Dari contoh kedua gambar tersebut, dapatkah kalian melihat rekursi? Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas fungsi atau barisan rekurensi, yaitu fungsi atau barisan di mana nilai dari fungsi atau barisan tersebut ditentukan atau tergantung dari nilai fungsi atau barisan itu sendiri
secara rekursif pada urutan nilai-nilai sebelumnya. Misalnya, kita memiliki sebuah barisan AI dengan I itu 1, 2, dan seterusnya sampai N sebagai berikut. AI sama dengan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Di mana nilai pertama dari barisan AI itu adalah 1, dan kemudian nilai-nilai berikutnya dalam barisan tersebut dihitung dengan cara menambahkan nilai 2 kepada nilai barisan sebelumnya. Jadi pada barisan tersebut pada urutan pertama adalah 1. Kemudian urutan kedua itu didapat dari nilai urutan pertama ditambah 2, sehingga menghasilkan nilai 3 pada urutan kedua. Dan kemudian pada urutan ketiga dihasilkan dari urutan kedua ditambah 2, sehingga menghasilkan nilai 5, dan seterusnya dengan menambahkan 2 pada urutan sebelumnya. Kita dapat menuliskan dalam notasi rekursif sebagai berikut. AI itu bernilai 1 jika I-nya sama dengan 1. Jadi pada urutan ke-1 atau pertama itu nilainya 1. Kemudian AI-1 itu ditambah 2 jika I-nya lebih dari 1. Jadi pada urutan kedua dan seterusnya itu nilainya ditambah 2 dari nilai urutan sebelumnya. Pada definisi sebuah barisan atau fungsi rekursif selalu ada minimal 2 hal yang harus ditentukan, yaitu yang pertama basis, menunjukkan dasar atau nilai awal dari fungsi atau barisan tersebut. Misalnya pada contoh di atas, A1 atau nilai yang ada di urutan yang pertama itu adalah 1. Kemudian rekursi menunjukkan hubungan antara nilai dari fungsi atau barisan tersebut dengan nilai sebelumnya yang telah ditentukan. Misalnya pada contoh di atas, AI sama dengan AI-1 ditambah 2 jika I-nya itu lebih dari 1. Sebuah fungsi atau barisan rekursif bisa jadi ditentukan dari tidak hanya 1 buah nilai sebelumnya saja, tetapi dapat juga dari 2, 3, dan seterusnya dari nilai sebelumnya. Sebagai contoh, sebuah barisan dapat didefinisikan sebagai berikut. AI itu nilainya 1 jika I-nya 1 atau I-nya 2. Ini maksudnya pada urutan pertama dan kedua itu nilainya 1. Kemudian AI-1 ditambah AI-2 jika I-nya lebih dari 2. Barisan ini dimulai dengan nilai 1. Kemudian untuk menentukan nilai berikutnya, kita hitung dengan cara menjumlahkan 2 nilai sebelumnya pada barisan tersebut, sehingga didapatkan barisan sebagai berikut. AI sama dengan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Itu mulai dari urutan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi di urutan pertama dan kedua adalah 1. Kemudian jika I-nya lebih dari 2 atau di urutan ketiga, keempat, dan seterusnya itu ditentukan dari AI-1 tambah AI-2. Jadi di urutan ketiga maka A2 ditambah A1, atau nilai dari urutan kedua ditambah nilai dari urutan ke-1, hasilnya adalah 2. Perhatikan uraian berikut ini. AI nilainya 1 jika I sama dengan 1 atau I-nya 2, dan AI-1 tambah AI-2 jika I-nya lebih dari 2. Maka
I-nya 1 atau pada urutan pertama I-nya itu adalah 1. Kemudian di urutan kedua masih sama 1. Karena di situ di persyaratannya AI itu 1 jika I-nya 1 atau 2. Kemudian di urutan yang ketiga itu nilainya 2 karena pada urutan kedua dan ke 1 ditambahkan, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya pada urutan keempat tentunya hasil penjumlahan dari urutan ketiga dan urutan kedua, yaitu 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi pada urutan keempat AI adalah 3. Kemudian pada urutan kelima itu nilainya 5 karena urutan keempat yaitu 3 dan urutan ketiga yaitu 2 itu ditambahkan. 3 tambah 2 sama dengan 5. Di urutan keenam itu 8 karena 5 tambah 3 sama dengan 8. Dan di urutan yang ketujuh tentunya adalah urutan ke-6 ditambah urutan ke-5 yaitu 8 tambah 5. Maka di urutan ke-7 adalah 13. Barisan tadi biasa disebut sebagai barisan Fibonacci karena dipopulerkan oleh seorang matematikawan Italia bernama Fibonacci. Yang nama lengkapnya adalah Leonardo Fibonacci yang hidup dari tahun 1170 sampai 1250 Masehi. Perlu diperhatikan bahwa karena pada bagian rekursi kita memerlukan 2 nilai terakhir. Pada bagian basis kita perlu mendefinisikan 2 nilai pertama dari barisan tersebut. Secara umum, banyaknya nilai yang harus didefinisikan pada bagian basis ditentukan oleh banyaknya suku barisan yang diperlukan pada bagian definisi rekursi. Selanjutnya, ayo berlatih kerjakan aktivitas individu. Yang pertama tentang memahami relasi rekurensi dan yang kedua menerapkan konsep rekursi. Setelah selesai melakukan aktivitas tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini dalam buku refleksi. Pertama, apakah kalian dapat menentukan nilai dari suatu barisan atau fungsi apabila diberikan nilai awal dan definisi relasi rekurensinya? Yang kedua, apakah kalian sudah berhasil memodelkan contoh masalah pada latihan-latihan di atas dalam bentuk relasi rekurensi? Yang ketiga, apakah kalian merasa ada masalah lain yang serupa dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dimodelkan dalam bentuk relasi rekurensi tadi? Yang keempat, pelajaran paling berkesan apa yang kalian dapatkan dari aktivitas latihan ini? Demikian tadi materi strategi algoritmik dan pemrograman pada bagian berpikir komputasional, khususnya pada bagian rekursi. Terima kasih, semoga bermanfaat, selamat belajar, dan tetap semangat.